Hai teman-teman, kita ketemu lagi di episode ke-17. Masih membahas dengan topik sindrom Guillain-Barré yang merupakan salah satu penyakit autoimun yang sering dijumpai. Mari kita lanjutkan belajar tentang sindrom Guillain-Barré syndrome. Resiko untuk mendapatkan Guillain-Barré syndrome ini apa saja? Misalnya usia. Orang lanjut usia lebih beresiko terkena penyakit ini. Wah, hati-hati para lansia. Kemudian jenis kelamin, pria lebih beresiko daripada wanita. Nah, ini satu-satunya penyakit autoimun yang mengenai pria lebih banyak daripada wanita. Penyakit autoimun pada umumnya yang lain seperti lupus, Graves, rheumatoid arthritis kebanyakan menyerang perempuan. Kemudian infeksi pernapasan atau pencernaan lainnya seperti flu, gangguan pencernaan dan radang paru-paru. Infeksi HIV, infeksi mononuklear, lupus erythematosus. Ya, lupus ini kan penyakit autoimun juga. Jadi hati-hati bagi teman-teman saudaranya yang sudah mempunyai mengidap penyakit lupus erythematosus, maka harap benar-benar dijaga agar jangan sampai terkena sindrom Guillain-Barré. Ya. Kemudian ada juga limfoma Hodgkin. Jadi ini penyakit kanker atau kanker getah bening. Hati-hati. Bagi teman-teman pasca operasi serta suntikan juga bisa menjadi resiko terkenanya penyakit Guillain-Barré syndrome. Tidak memiliki faktor risiko bukan berarti Anda tidak bisa mengalami penyakit ini. Faktor risiko ini hanya sebagai referensi. Anda perlu bertanya kepada dokter untuk informasi lebih lanjut. Nah, apakah ada obatnya? Nah, mari kita lihat. Penyakit GBS adalah proses peradangan autoimun yang akan sembuh sendiri. Namun, siapapun yang dengan kondisi ini harus dirawat untuk dipantau dengan ketat. Gejala penyakit ini dapat dengan cepat memburuk dan bisa berakibat fatal. Jadi, apabila sudah didiagnosa oleh dokter sebagai penyakit sindrom Guillain-Barré, maka sebaiknya pasien dirawat inap di rumah sakit. Karena apa? Karena perkembangan berikutnya akan lebih cepat dan susah ditanganin bila tidak berada di rumah sakit, karena membutuhkan fasilitas. Dikutip dari Mayo Clinic, tidak ada obat yang mengatasi penyakit GBS. Namun beberapa jenis perawatan dapat dilakukan untuk mencegah komplikasi, mengurangi gejala, dan mempercepat penyembuhan. Tahap awal penyakit, dokter menggunakan terapi untuk memisahkan antibodi dari plasma dan meresepkan imunoglobulin dalam dosis tinggi. Jadi pakai plasmaferesis. Jadi plasma Anda di dalam tubuh ditukar dengan plasma lain, ya, di mana antibodinya berbeda. Kemudian juga diinfus dengan obat imunoglobulin.
pertukaran plasma dalam terapi yang memisahkan antibodi dari plasma, sel darah merah dan sel darah putih akan terpisah dari plasma. Sesudahnya, sel darah tanpa plasma akan kembali ke dalam tubuh. Inilah yang disebut proses plasma paresis itu. Ya. Terapi imunoglobulin dalam. Imunoglobulin berdosis tinggi, dokter menyuntikkan protein imunoglobulin zat yang berguna untuk menyerang benda asing ke dalam pembuluh darah. Selain itu, beberapa pengobatan penyakit GBS yang bisa Anda gunakan antara lain obat pengencer darah, menggunakan alat bantu pernapasan, obat pereda rasa sakit, dan fisioterapi. Jadi ini Pletal atau Cilostasol ini merupakan obat pengencer darah. Ini fisioterapi. Ini pereda rasa sakit, kalium diklofenak. Orang dengan penyakit GBS membutuhkan bantuan dan terapi fisik sebelum dan sesudah pemulihan. Terapi tersebut dapat termasuk menggerakkan lengan dan kaki Anda oleh terapi sebelum pemulihan untuk membantu kelenturan dan kekuatan otot. Kemudian terapi fisik selama pemulihan untuk membantu Anda mengatasi kelelahan dan mendapatkan kembali kekuatan. Pelatihan dengan perangkat seperti kursi roda atau braces untuk membantu Anda bergerak. Bagaimana proses pemulihannya? Meskipun beberapa orang dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk pulih, sebagian besar orang dengan penyakit GBS mengalami tahapan pemulihan, yaitu setelah tanda dan gejala pertama, kondisinya cenderung memburuk selama 2 minggu. Gejala mencapai puncak dalam waktu 4 minggu. Pemulihan dimulai biasanya berlangsung dalam 6 hingga 12 bulan. Namun sebagian orang bisa membutuhkan waktu selama 3 tahun. Ya. Jadi proses pemulihannya cukup panjang. Ya. Namun tidak berarti bahwa selama ini pasien dirawat di rumah sakit. Pada keadaan krisis, pasien dirawat di rumah sakit, tetapi setelah masa krisis lewat, perawatan bisa dialihkan ke rumah. Nah, ini beberapa tes harus dijalanin. Dokter mendiagnosa berdasarkan riwayat pengobatan dan pemeriksaan klinis. Penyakit GBS tergolong sulit didiagnosa pada tahap awal. Ya. Hal ini karena tanda dan gejala yang timbul mirip dengan kondisi saraf lainnya. Dokter mungkin akan memulai pemeriksaan dengan melihat riwayat kesehatan dan tes fisik. Kemudian dokter mungkin akan merekomendasikan lumbal fungsi. Sejumlah kecil cairan dikeluarkan dari saluran tulang belakang di punggung bawah Anda. Jadi sumsum. Cairan ini diuji untuk jenis perubahan yang umumnya terjadi pada orang dengan penyakit GBS. Jadi sumsum Anda diambil sebagian pada prosedur lumbal fungsi, kemudian dites di laboratorium. Nah, ini teknisnya melewatin tulang belakang di punggung ini, disedot sumsum tulang belakang Anda sebagian.
Kemudian elektromiografi. Elektroda jarum tipis dimasukkan ke dalam otot yang ingin diperiksa dokter. Tuh. Elektroda mengukur aktivitas saraf di otot. Jadi untuk melihat kekuatan, kelemahan dari otot dapat dilihat dari alat elektromiografi ini. Kemudian studi konduksi saraf. Elektroda ditempelkan ke kulit di atas saraf Anda. Guncangan kecil dilewatkan melalui saraf untuk mengukur kecepatan sinyal saraf. Ini tes yang mungkin dibutuhkan pada saat dokter mendiagnosa atau memeriksa. Kemudian apakah gaya hidup berubah? Pasti berubah. Gaya hidup dan pengobatan rumahan di bawah ini mungkin membantu mengatasi sindrom Guillain-Barré. Pertama, ikutin instruksi dokter. Jangan menggunakan obat tanpa resep atau berhenti tanpa izin dokter. Ya, jangan menggunakan obat lain ya, selain obat yang dianjurkan dokter. Berbahaya. Buat jadwal pemeriksaan selanjutnya untuk mengontrol perkembangan penyakit serta kondisi kesehatan. Jika Anda memiliki pertanyaan, konsultasikan kepada dokter Anda. Nah, materi pembahasan Guillain-Barré syndrome sudah selesai. Pada episode ke-18 akan dibahas mengenai penyakit autoimun lain yang juga sering dijumpai. Oleh sebab itu, klik subscribe bagi Anda yang belum mengklik, dan bila mana ada pertanyaan dapat dilayangkan pada email suharyanto445@gmail.com. Terima kasih.